Selamat malam, perkenalkan nama saya Lovelia Limbarita dengan NIM 11S23045 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai eh, tugas praktikum ke-6, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai app elemen terkecil Java dan tujuan Tujuan dari app elemen terkecil ini adalah yang pertama itu kita di sini kayak mencari elemen dengan nilai paling kecil dalam struktur data seperti array, list, atau bahkan binary tree. Pencarian elemen terkecil merupakan operasi dasar dalam algoritma pencarian dan seleksi data. Jadi kayak lebih spesifiknya itu kita menemukan nilai minimum dari data input bisa digunakan dalam berbagai aplikasi kayak cari harga termurah, nilai ujian terendah, waktu tercepat dan lain-lain. Jadi kayak kayak logikanya misalnya kayak inisialisasi variabel main dengan elemen pertama, loop semua elemen array. Terus kalau eh, kita temukanlah elemen lebih kecil dari min, maka update nilai min maka nilai min itu akan diupdate gitu. Jadi kayak yang terakhir maka tampilan minnya itu akan diperlihatkan kayak contohnya itu kita masukkan input yaitu 25, 11, 9, 30, 2 dan 18. Jadi kayak output yang diharapkannya itu adalah elemen terkecilnya yaitu 2. Selanjutnya kita masuk ke app jarak terdekat. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya itu eh, ini kita disuruh atau belajar untuk mencari dua elemen dalam array atau titik dalam ruang dua dimensi yang memiliki jarak atau selisih nilai atau jarak Euclidean paling dekat satu sama lain. Nah, ini eh, soal klasik dalam pemrograman jalan terpendek atau nearest neighbor. Jadi kayak tujuan utamanya itu menemukan pasangan nilai atau titik dengan jarak terkecil. Terus kayak ini juga berguna dalam algoritma pencarian lokasi atau GPS Maps, clustering, pathfinding atau algoritma A, dan misalnya kayak jika data berupa angka seperti sort data, kita akan bandingkan selisih nilai dari pasangan-pasangan berurutan. Terus kita menyimpan pasangan dengan selisih paling kecil. Dan jika data berupa koordinat, kita akan menghitung jarak Euclidean antar semua pasangan titik dan kita akan menyimpan pasangan dengan jarak paling pendek. Jadi kayak contoh penggunaannya itu kita masukkanlah input 10, 4, 6, 15, 8. Jadi output yang dikeluarkannya itu pasangan dengan jarak terdekat yaitu 6 dan 8. Jadi kayak jaraknya itu atau selisihnya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke app max element yang ini kita disuruh untuk mencari nilai terbesar atau maksimum dari kumpulan elemen. Biasanya dilakukan dalam array atau struktur data linear. Sama seperti elemen terkecil, ini adalah bagian penting dalam proses optimasi. Jadi kayak tujuan utamanya itu adalah menentukan elemen dengan nilai maksimum, bisa digunakan dalam mencari nilai tertinggi dari ujian, menentukan harga tertinggi, analisis performa maksimal. Dan lebih ke kayak logikanya itu inisialisasi max dengan elemen pertama. Terus iterasi semua elemen. Jika ada elemen lebih besar besar atau max, maka nilainya akan diupdate dan return ke max. Jadi kayak contoh penggunaannya itu adalah nilai 34, 78, 12, 90, 45. Jadi kayak output yang diharapkan itu nilai apa yang paling terbesar atau elemen apa yang terbesar itu adalah 90, nilai 90. Jadi di sini saya akan mencoba menjalankan programnya, salah satu programnya untuk menandakan kalau code ini bisa berjalan baik gitu. Misalnya pertama itu kita pastinya adalah memverify Mavennya. Jadi kita verify dulu. Jadi kalau udah sukses dia di verify, kita masukkanlah pemanggilnya ini. Ini dia. Kita masukkan pemanggilnya. Nah, di sini kan kita disuruh untuk memasukkan jumlah elemennya. Misalnya kayak satu, disuruh lagi memasukkan elemennya. Ini kan udah kayak
kita masukkan elemen pertama itu 12. Jadi kita masukkanlah elemen-elemennya. Misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4, 5, 6. Nah, ini kan udah sampai 12 elemennya kan yang kita masukkan ini. Nah, kita masukkanlah nilai K-nya. Misalnya kita buat 2. Nah, jadi eh keluarlah kalau misalnya elemen terkecil kedua itu adalah 2 karena nilai terkecil yang pertama itu pastinya 1 kan. Nah, jadi terbuktilah kalau dia itu bisa berjalan dengan baik. Tuh. Selanjutnya, ah, bikin dulu. Next. Hmm. Nah, jadi kayak di sini terbukti lah kalau dia itu bisa berjalan dengan baik dengan output yang diharapkan gitu. Jadi sekian presentasi atau penjelasan yang boleh saya sampaikan untuk praktikum ke-6 ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam mempresentasikan atau menjelaskannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.